Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sarah Puspitasari, mahasiswa Fisika semester 7, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai solusi material lunak dalam mata kuliah Sains dan Teknologi Material Lunak. Untuk mata kuliah Sains dan Teknologi Material Lunak ini, dosen pengampunya yaitu Dr. Bebeh Wahid Nuryadin. Sebenarnya banyak solusi untuk material lunak ini, namun pada pembahasan kali ini kita akan membahas solusinya diantaranya yaitu pemisahan fase, solusi koloid, solusi termodinamika, larutan polimer, model kisi, dan solusi multi komponen. Sebelumnya, solusi larut material lunak ini dapat dibuat dengan melarutkan bahan dalam cairan. Bahan terlarut dalam cairan itu disebut zat terlarut, sedangkan cairan tersebut disebut pelarut. Kedua bahan ini memainkan peran penting dalam solusi material lunak, di mana interaksi efektif antara molekul zat terlarut dapat dikontrol oleh pelarut. Molekul zat terlarut ini dapat saling tarik-menarik atau tolak-menolak satu sama lain tergantung pada pelarutnya. Nah, dengan mengubah kondisi pelarut secara tepat, misalnya dengan mengubah suhu atau komposisi pelarutnya, maka kita dapat menginduksi berbagai urutan molekul terlarut, seperti kristalisasi atau pemisahan fasa. Untuk solusi material lunak yang pertama yaitu solusi termodinamika. Jika kita pertimbangkan larutan homogen yang terbuat dari dua komponen, yaitu zat terlarut dan pelarut, maka keadaan termodinamika larutan dua komponen tersebut bisa jadi ditentukan oleh 4 parameter. Yang pertama ada suhu, tekanan, jumlah zat terlarut, dan jumlah pelarut. Nah, jumlah zat terlarut ini disimbolkan dengan NP dan jumlah pelarut disimbolkan dengan NS. Ada banyak cara untuk merepresentasikan konsentrasi zat terlarut. Nah, dalam literatur material lunak, konsentrasi zat terlarut seringkali diwakili oleh fraksi volum. Namun, jika kita menggunakan fraksi massa sebagai pengganti fraksi volum, kita tidak memerlukan asumsi bahwa P dan PS itu konstan. Nah, kemudian untuk solusinya itu kita bisa menggunakan persamaan energi bebas Gibbs. Sebenarnya energi bebas Gibbs ini sangat banyak ya untuk memenuhi relasi solusi termodinamika ini. Untuk persamaan ini mewakili energi bebas Helmholtz dari solusi persatuan volum. Di mana G sama G dalam fungsi NP dalam fungsi zat terlarut, jumlah zat pelarut, suhu dan tekanan sama dengan P ditambah F konsentrasi dan suhu, fungsi F fungsi konsentrasi dan suhu. Kemudian misalkan suatu larutan memiliki volum dan konsentrasi. Misalkan larutan 1 dan larutan 2, pencampuran antara kedua larutan ini akan menghasilkan larutan homogen, di mana terlihat dari gambar untuk konsentrasi 1 dan volum 1 digabungkan, dicampurkan dengan larutan 2
dengan volume 2 dan konsentrasi 2 akan menghasilkan larutan homogen. Kemudian untuk larutan encer konsentrasi, ketika konsentrasi zat terlarut cukup rendah, efek interaksi antara molekul zat terlarut dapat diabaikan, dan tekanan osmotik diberikan oleh hukum Van Hoff. Persamaannya seperti berikut dengan menerapkan deret. Solusi material lunak selanjutnya itu tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah gaya yang muncul ketika larutan dikontakkan dengan pelarut murni melintasi membran permeabel. Di sini membran permeabelnya, kemudian kita dapat menghitung tekanan osmotik menggunakan persamaan berikut. Selanjutnya yaitu potensi kimia. Gaya termodinamika untuk pencampuran dinyatakan juga dalam potensial kimia, di mana zat terlarut itu dapat disimbolkan dengan mu P dan zat pelarut itu disimbolkan dengan mu S. Di sini kita dapat menghitung menggunakan persamaan berikut. Selanjutnya yaitu solusi material lunak yang kedua yaitu pemisahan fase. Perubahan parameter eksternal seperti suhu dan tekanan, larutan homogen dimasukkan. Kemudian larutan mulai terpisah menjadi dua wilayah konsentrasi tinggi dan konsentrasi rendah. Daerah konsentrasi tinggi disebut fase terkonsentrasi dan daerah konsentrasi rendah disebut fase encer. Dan fenomena tersebut disebut pemisahan fase. Di sini ada kurva koefisiensi dan kurva sinodal. Untuk tekanan osmotik kedua fase tersebut dapat kita hitung menggunakan persamaan berikut. Solusi yang ketiga yaitu model Kisi. Model Kisi model Kisi ini dapat diterapkan untuk solusi simetris. Nah, molekul zat terlarut dan pelarut diwakili oleh lingkaran hitam dan putih masing-masing. Kemudian interaksi antara molekul zat terlarut dengan pelarut dan energi rata-rata sistemnya dapat kita hitung atau dapat kita cari menggunakan persamaan berikut. Solusi yang selanjutnya yaitu larutan polimer. Model Kisi untuk larutan polimer diwakili oleh N lingkaran hitam. Ini N lingkaran hitam yang dihubungkan secara seri, secara seri ya, bukan paralel. Kemudian blok penyusun polimer yaitu lingkaran hitam disebut segmen. Jadi lingkaran hitam ini disebut segmen. Kemudian kita dapat melihat kurva dari larutan polimer ini. Untuk kurva pada gambar A, tekanan osmotik larutan polimer diplotkan terhadap konsentrasi. Tekanan osmotik diplotkan terhadap konsentrasi, maka kurvanya terlihat seperti ini. Kemudian untuk kurva yang B, diagram fase larutan polimer, wilayah berbayang gelap adalah daerah tidak stabil. Jadi untuk ini tidak stabil, kemudian untuk daerah yang diarsir terang adalah daerah metastabil. Okay. Kemudian ada efek korelasi larutan polimer. Nah, dalam larutan polimer ini dapat terjadi beberapa hubungan atau efeknya dari hubungan larutan dalam polimer. Kita dapat mendemonstrasikannya melalui gambar. Gambar A terlihat dalam larutan yang sangat encer, polimer yang dipisahkan satu sama lain dan terdapat korelasi yang kuat pada kerapatan segmen. Kemudian untuk gambar B, dengan meningkatnya konsentrasi, polimer mulai tumpang tindih. Jadi udah mulai kelihatannya tumpang tindihnya, tetapi efek korelasinya masih ada. Kemudian untuk yang gambar C, pada konsentrasi yang sangat tinggi, efek korelasinya menjadi lemah dan kerapatan segmen hampir homogen. Terlihat seperti pada gambar. Siklus colloid ini pada solusi material lunak ini, kita dapat mencari energi interaksi UR,
di mana energi interaksi ini merupakan interaksi efektif antara zat terlarut dengan efek pelarut di antara partikel koloid yang didefinisikan sebagai usaha yang diperlukan untuk membawa partikel dari tak terhingga ke konfigurasi, di mana jarak pusat ke pusat adalah R. Jarak pusat ke pusat adalah R. Kemudian solusi berikutnya yaitu solusi multikomponen. Secara umum, jika pelarut campuran digunakan untuk melarutkan zat terlarut seperti polimer atau koloid, komposisinya akan bervariasi dalam ruang. Nah, selama ini kita telah mempertimbangkan sistem dua komponen, yaitu larutan yang terbuat dari satu zat terlarut dalam satu pelarut. Namun, larutan dalam materi lunak biasanya memiliki banyak komponen. Kesimpulan dari materi ini adalah bahan terlarut dan terlarut bercampur bersama untuk membentuk larutan homogen. Perilaku pencampuran dicirikan oleh kerapatan energi bebas. F sebagai fungsi konsentrasi zat terlarut dan dapat diperoleh dari tekanan osmotik atau potensial kimianya. Atau potensial kimia dari zat terlarut μV atau zat pelarut S. Gaya termodinamika untuk pencampuran memiliki dua asal, yaitu entropik yang menyukai pencampuran dan energik yang tidak menyukai pencampuran. Dalam larutan materi lunak, larutan polimer dan dispersi koloid, zat terlarut jauh lebih besar daripada pelarutnya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.